Bisa. Oke. Dengar ya suaranya ya? Iya, Dengar ya, dengar cukup jelas dong. ya? Cukup jelas. Soalnya di Siap. luar hujan deras banget. Wah, dengar. Pakai headset dengar, apalagi headset terlarang. Ya. Oke, selamat datang teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas ke-7, kelas pra investasi ini. Harapannya teman-teman setelah melewati kelas atau tahapan 1 sampai 8 ini, teman-teman sudah lumayan siap untuk terjun ke dunia investasi, atau paling tidak teman-teman juga bisa mengedukasi orang lain bahwa sebenarnya investasi itu seperti ini sih. Nah, kita beberapa hari yang lalu atau beberapa kelas yang lalu kita arahkan ke investasi pasar modal karena itu cukup user friendly banget istilahnya. Kalau untuk yang teman-teman pemuda itu sangat dianjurkan karena murah, juga multi platform, jadi bisa lewat komputer, bisa lewat desktop, bisa lewat HP Android atau iOS atau Mac, itu bisa. Terus aksesnya di mana-mana, paling cukup. Terus juga untuk transaksinya itu semudah kita check out di Shopee atau Bukalapak ya, kayak gitu ya. Sangat mudah sekali. Nah, oke, untuk malam hari ini kita akan belajar atau kita akan membahas, teman-teman. Harapannya di sini pemantiknya Mas Riki sebagai pemantik nanti, dari Mas Riki ini dari BNI Sekuritas, atau teman-teman kalau yang dulu di mahasiswa ada Genbi ya, generasi baru Indonesia, orang-orang yang menerima beasiswa BI. Nah, Mas Riki ini yang kemarin jadi Ngawur. koordinator Genbi Jawa Tengah. Ya, jadi istilahnya ketua nih Genbi Jawa Tengah, Mas Riki seperti itu. Kalau tanya tentang Bank Indonesia juga Mas Riki bisa nanti. Oke, teman-teman, kita akan fokuskan di kelas ini yaitu mengenai mengenal dan menghindari mengenai investasi bodong. Investasi. Silakan, monggo Mas Riki, kami persilahkan. Ya. Oke, terima kasih Mas Renaldi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap malam ini teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nggak kedinginan. Ya, nggak positif juga. Nggak positif juga. Ya. Oke. Malam ini kita akan belajar bersama sih, lebih ke sharing tentunya, tentang mengenal investasi bodong. Mungkin bisa sekalian di-share Mas ya. Oke. Ini ya. Nah, teman-teman pasti juga pernah kan istilahnya itu mendapatkan sebuah tawaran itu dari entah itu dari keluarga, dari teman, dari sahabat atau dari pacar gitu kan, tentang investasi yang istilahnya itu menggiurkan dengan keuntungan yang menggiurkan seperti itu. Nah, malam ini kita akan mengenal bagaimana sih cara membedakan investasi yang benar-benar sungguhan dengan investasi yang istilahnya itu abal-abal seperti itu. Nah, untuk topik-topiknya mungkin bisa sekalian Mas bisa langsung aja. Nah, untuk topik malam ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan investasi bodong itu sendiri, kemudian ciri-cirinya seperti apa, tips untuk menghindari investasi bodong, dan contoh modus kejahatan yang biasanya terjadi seperti itu. Ya. Nah, untuk investasi bodong itu sendiri, nah ini udah, untuk investasi bodong sendiri itu merupakan penanaman modal pada produk keuangan atau bisnis yang istilahnya itu palsu, yang tidak ada. Kita itu diminta untuk menanamkan modal pada suatu produk atau bisnis yang sebenarnya tidak ada, sehingga oknum penipu akan membawa kabur uang tersebut. Penyebabnya itu sebenarnya ada banyak banget. Nah, tapi yang sering itu karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang investasi itu sendiri. Sehingga itu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab atas keadaan tersebut. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat itu untuk misalnya menipu. Seperti itu. Nah, modus yang paling banyak digencarkan itu biasanya iming-iming return tinggi atau keuntungan yang tinggi. Dan dengan tanpa resiko biasanya, terus apalah seperti itulah ya. Jadi aksi tipu-tipu itu tuh sebenarnya ada banyak banget sih, mulai dari properti, money game, cryptocurrency. Kalau yang dulu-dulu mungkin seperti agrobisnis, tour and travel, dan sebagainya. Modus-modusnya itu banyak sekali. Mungkin bisa dilanjut sekalian Mas slide-nya. Oke, ya.
Wih. Nah, itu modusnya tuh ada banyak ya, teman-teman. Jadi, nah, mungkin selanjut aja Mas sekalian. Oh, selanjutnya. Oke. Mm-mm. Nah. Ini kan cuma pengantar contoh-contohnya aja. Nah, Hmm. ini itu kasus yang istilahnya per Maret 2020, mungkin bisa dibesarkan ya, bisa dicubit di layarnya teleponnya teman-teman, kalau tulisannya nggak kelihatan itu. Yeah. Nah, Satuan Tugas Waspada Investasi itu merupakan bentukan ya. SBI itu Satgas Waspada Investasi itu merupakan bentukan dari kerjasama antara OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kejaksaan, Kepolisian PPATK RI, juga ya. PPATK, BI. Nah, itu menemukan bahwa di bulan Maret itu ada 388 fintech atau peer-to-peer lending, 25 entitas gadai, 15 entitas investasi tanpa izin. Dan itu sudah dibukukan sama sama OJK ya. Dan jumlah kasus mulai dari Januari 2020 sampai dengan Maret itu sebanyak 508. Jadi itu sangat banyak sekali modus-modus investasi yang istilahnya tanpa izin ini. Nah, cara gampangnya menemukan ciri-ciri investasi ini. Yang pertama itu mereka tidak memiliki izin. Oke, iya. Bisa dilanjut slide-nya Mas ya. Oh, dilanjut ya. Oh, ini, oke. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, kalau teman-teman kurangnya diperbesar bisa dicubit layarnya ya. Kalau Zoom bisa pakai itu ya. Lanjut Mas. Nah, ciri-ciri yang paling mudah itu mereka tidak memiliki izin ya. Hampir semua kasus investasi bodong itu melibatkan sebuah produk investasi yang tidak memiliki izin dari pihak terkait. Walau ada juga sih yang istilahnya itu penipuan investasi yang sudah memiliki izin resmi. Maka dari itu sebaiknya kita benar-benar mengenali produknya perusahaannya seperti itu. Nah, di pasar modal, nah ini kan pihak-pihak terkait itu ada yang dari OJK, ada yang dari BI, ada yang dari Kementerian Perdagangan, Bapepti, dan ada dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi mereka itu adalah regulator yang memberikan izin kepada naungannya seperti itu. Nah, untuk OJK sendiri, mereka itu menaungi mulai dari perbankan, di pasar modal, di perusahaan efek, perusahaan manajemen investasi seperti aset manajemen, dan juga perusahaan industri keuangan non-bank ya, INKB, industri keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Nah, saya ambil contoh aja ya. Kalau semisal nih di perusahaan efek, itu selain izin pendirian dan sebagainya, itu orang yang bekerja di situ juga harus memiliki sertifikasi. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan transaksi seperti itu. Soalnya ini berkaitan dengan uang orang, misalnya seperti itu. Nah, di pasar modal sendiri itu selain izin pendirian, mereka juga sertifikasi profesi seperti BPPE, kayak broker seperti itu kan, yang kayak Mas Faris, Mas Samsul, itu pasti mereka juga memiliki sertifikasi BPPE. Kemudian juga ada penjamin emisi efek atau WPEE, itu bagi mereka yang istilahnya bekerja ketika perusahaan yang menjadi kliennya berencana menggelar penawaran saham perdana ke publik atau mau listing lah. Nah, mereka yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian juga ada sertifikasi ahli syariah pasar modal atau ASPM. Ini mereka memberikan nasihat atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam ketika perusahaan akan istilahnya membuat produk syariah ya. Mengeluarkan produk syariah. Mereka juga harus istilahnya melalui ahli syariah pasar modal ini. Nah, untuk yang perusahaan manajer investasi atau aset manajemen, itu mereka juga harus memiliki orangnya yang kerja di situ juga harus memiliki sertifikat wakil manajer investasi atau WMI ya. Orang yang kegiatan usahanya itu untuk mengelola portofolio efek para nasabah
baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Itu kayak yang tadi yang di apa namanya, yang tadi yang Mas di Kendal Mozaik tadi, ya. Mas Mozaik tadi yang di Kendal itu. Nah, orang yang menghimpun dana itu orangnya itu juga harus memiliki sertifikat WM ini. Kalau misalnya orangnya tersebut tidak memiliki sertifikat ini, itu bisa dicurigai bahwa kelolaannya itu ilegal seperti itu. Oh iya. Mungkin tambahan Terus ya Mas juga, Riki, kayak dulu pernah ada kasus ya, Ustadz Ustadz Yusuf Yusuf Mansur. Mansur, iya Nah, itu. iya, itu kan dulu yang usahanya yang patungan.com itu kan menghimpun dana jamaah itu kan. Nah, kemudian dibekukan sementara sama OJK. Itu sama. Waktu itu beliau Ustadz Yusuf Mansur juga belum memiliki sertifikat WMI ini. Makanya usahanya dibekukan sementara dulu sama OJK. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah ya, sudah Sekarang sudah dapat lanjut PyTrend lagi. Asset Management PyTrend. ya. Oke. Nah, untuk naungan Bank Indonesia ini menaungi penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran. Jadi BI ini yang istilahnya sistem pembayarannya. Terakhir BI itu mengeluarkan KRIS. KRIS ini semacam kode QR standar kode QR di Indonesia untuk pembayaran fintech. Kalau dulu kan kode QR antara OVO, GoPay, dan ini kan beda-beda bentuknya. Nah, sekarang itu distandarisasi sama BI, namanya KRIS. Seperti itu. BI ini kerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, seperti itu. Nah, untuk perdagangan berjangka dan komoditas ini di bawah naungannya Bapeti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas, di bawah Kementerian Perdagangan. Ya, Kemendak ya. Sebagai regulatornya. Kemudian kalau yang koperasi dan sebagainya di bawah Kementerian Naungan Koperasi. Jadi izin-izinnya usahanya apa, mereka juga harus mendapatkan izin dari regulatornya itu. Seperti itu. Jangan hanya izin usahanya aja, tapi juga ada izin apa yang benar-benar dari regulatornya itu. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang bodong ini kan cuma izin pendirian PT, cuma itu aja. Tapi mereka tidak punya izin dari ini. Nah, itu izin operasional ya, nggak pernah ya. Cuma izin operasionalnya aja. Jadi kayak AHU itu punya, AHU dari Kemenkumham itu punya ya. Jadi NPWP juga punya biasanya. NPWP punya. Tapi kalau yang syarat ini berarti harus keempat ini ya, paling enggak 4 ini ya. OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Koperasi dan UKM ya. Yang tergantung ininya sih Mas, tergantung usahanya. sektornya ya. Oke. Sektornya apa. Tapi kalau untuk yang investasi kan ini 4 ini atau ada yang lain, Mas? 4 ini ya berarti ya? 4 itu. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya nanti silahkan ya di chat langsung ya, nggak masalah. Langsung aja nggak apa-apa. Oke, lanjut Mas Riki. Itu ada wajahmu ya Mas Riki. Ya, soalnya saya juga layarnya kecil ya. Oh gitu. Nah, untuk yang ciri kedua ini biasanya nih mereka tuh menawarkan keuntungan pasti ya, keuntungan fix yang tidak wajar. Kayak tadi itu kan keuntungan fix 300.000. Padahal dalam sebuah pengelolaan usaha itu kan ya namanya usaha kan ada yang naik, kadang turun kayak itu kan. Nah, kalau keuntungan fix, nah itu juga malah patut dicurigai. Seperti itu. Keuntungan itu kan juga termasuk tinggi dari 30% ya. Padahal 30%. Kalau deposito aja itu setahun sekarang berapa Mas? 5% ya? Ada yang deposito. 5, ada yang kalau BPR itu katanya kemarin Mas Jokowi yang kerja di sana ada 10% kayak gitu. 10% ya. Pokoknya maksimal lah, maksimal 10% kayak gitu. 1 tahun ya. itu, 1 tahun. 1 tahun ya, padahal 10% kayak gitu. Nah, itu 1 bulan 30%. Nah, itu kan luar biasa sekali. Wow. Kalau dikali setahun kan ada 120%. Nah, itu juga patut dicurigai sih. Iya. Soalnya investasi itu selalu mengandung resiko ya, dan itu melekat. Benar. Itu semakin tinggi prospek keuntungan, maka semakin tinggi pula resiko kerugiannya. Ya. Nah, ya jangan sampai kita tuh kebawa iming-iming yang tadi, iming-iming keuntungan yang tinggi, return yang tinggi seperti itu. Karena dalam investasi itu keuntungan sejati itu masih berupa prospek. Seperti itu. Iya. Sehingga resiko rugi itu otomatis melekat seiring prospek keuntungannya itu, Mas. Oke. Itu sih. Terus yang ciri ketiga, biasanya mereka itu tidak memiliki aset dasar atau underlying yang jelas. Nah, setiap investasi ini kan seharusnya memiliki aset dasar atau underlying.
misalnya reksadana saham, mereka memiliki Ya. aset dasar berupa saham. Nah, jadi Mm-mm. dana para investor yang ditanamkan di produk reksadana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi di saham agar tumbuh keuntungan seperti itu kan. Begitu juga saat berinvestasi saham gitu kan. Investor atau trader mereka kan memperoleh keuntungan berupa capital gain dari kenaikan harga, terus juga dari dividen. Nah, harus ada istilahnya aset dasarnya sebagai pengelolaannya. Oke. Nah, biasanya itu Underlying aset. kalau biasanya itu kalau investasi bodong itu kalau ditanya pengelolaan dana itu kemana? Ya, biasanya itu mereka berkelit gitu, nggak jelas seperti Kayak itu. Mereka mengaburkan ya. Mengaburkan. mengaburkan. Mereka tuh sebenarnya tuh dananya dikelola di mana seperti itu. Oke. Kemudian untuk ciri yang keempat itu tidak ada transparansi resiko. Nah, Nah, ini yang sering didapati ya Mas Riki. biasanya kalau penyedia investasi bodong itu hanya fokus memberikan janji-janji surga, Mas. Wih, wih, Ada wih, talan wih, wih, wih. torpenya. Mereka akan terus istilahnya tuh mengunggulkan keuntungannya yang pasti akan diraih oleh si investor tanpa mengimbangi dengan paparan-paparan resikonya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kita patut waspada nih kalau misalnya ada yang cuma hanya kayak gitu, ada investasi yang hanya membicarakan keuntungan aja tanpa istilahnya resiko-resikonya tuh kayak tidak dijelasin kayak gitu. Tapi Nah, kalau kita terus misalnya ya, aku investasi 10 juta, terus aku dapat cashback, misalnya taruh kata apa ya, laptop satu walaupun RAM 4 giga ya, harganya 4 jutaan sih, kan sudah lumayan Mas Riki ya. Iya kayak gitu mungkin ya, nggak ada barangnya itu tidak diomongke investasinya kayak gimana, terus resikonya kayak gimana, tapi dia sudah ditembak sama barang-barang bonus. Akhirnya kan kita tergiur juga lah paling tergiur. enggak. Lumayan Imani kita langsung. yang masih rapuh ini kan kadang-kadang tergiur ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Gitu ya. Nah, untuk ciri yang kelima, ini mereka bergantung pada rekrutmen investor yang baru, Mas. Oh Atau iya, memakai skema Ponzi. Mungkin bisa di slide selanjutnya, Mas. oke. Oh ini. Nah, ini Heeh. kan ada skema Ponzi itu. Nah, Gampangnya skema kayak gimana Ponzi. sih? Heeh. Nah, skema Ponzi ini merupakan modus penipuan investasi di mana keuntungan yang dibayarkan pada investor sebenarnya berasal dari uang investor itu sendiri atau dari investor yang baru masuk, Mas. Seperti itu. Jadi ini Hmm. kan ada gambar orang tuh yang paling tinggi, Mm-mm. yang bawa duit tuh RP. Ya, Nah, itu anggap aja tuh skimmer ya, tuh atau top leadernya ya, atau pemiliknya ya, top leader lah seperti itu. top Atau leader. pemilik usahanya, skimmernya. Nah, dia itu akan mencari atau merekrut orang dengan iming-iming tadi, dengan istilahnya kamu setor dana sekian, nanti kamu akan dapat keuntungan 10% misalnya. Nah, Mm-mm. setelah istilahnya dia mendapatkan ini, orang yang di bawahnya ini, orang yang mbak-mbak cewek ini, Mm-mm. mbak-mbak cewek itu, setelah, nah, setelah beberapa istilahnya, setelah mbak-mbak cewek ini mendepositkan apa namanya uangnya tadi, itu kan apa nih istilahnya itu diputar nih sama si top leadernya itu. Mm-mm. Nanti katakanlah 1 bulan si mbaknya itu dapat 10%. Nah, ketika mbaknya itu ingin dapatkan apa namanya keuntungan lebih, mbaknya itu harus istilahnya Nyari orang lagi. mencari orang lagi di bawahnya. Seperti itu kan, mencari orang lagi di bawahnya. Nah, orang yang di bawahnya mbaknya ini itu juga sama. Dia nanti juga akan istilahnya Mencari orang menyetorkan dulu. dananya kepada Oke. ke top leadernya itu. Nah, sehingga Heeh. yang mbaknya tadi itu juga dapat tambahan 10%, dapat tambahan misalnya 2% gitu. Dari Hmm. apa ketika istilahnya yang ke tingkat 3 ini menyetorkan dananya seperti itu. Nah, dari keuntungannya ini yang dijanjikan itu keuntungan fix, Mas. Jadi istilahnya itu Oh, ya. kayak jadi katakanlah 1 bulan 10%, terus kalau misalnya dapat anggota baru plus 2% kayak gitu. Jadi keuntungannya itu keuntungan fix seperti itu. Kemudian sama nanti yang orang yang ketiga ini juga sama, dia juga mencari nasabah baru. Mm-mm. Ketika semakin banyak itu juga sama nanti yang ketika 3 ini juga nanti dia juga akan dapat keuntungan 10% plus 2% sama kayak mbaknya tadi
seperti itu. Nah, skema Ponzi ini kelemahannya ketika tidak ada investor baru yang masuk, Mas. Jadi itu kan tidak ada dana aliran yang masuk. Soalnya modus usaha dari top leader itu dia katakanlah usahanya mungkin dibuat untuk trading forex atau apalah istilahnya usaha kayak gitu kan. Itu kan istilahnya usaha itu kan ada yang nggak selamanya lancar kan. Pasti kan juga ada turun kan lah. Kalau misalnya usahanya lagi turun, kemudian si top leadernya itu harus membayar keuntungan fix kepada yang di bawah-bawahnya, itu kan nanti istilahnya terjadi macet, Mas, seperti itu. Oh, berarti ini juga skema Ponzi bisa dikatakan penimbunan uang juga ya. Jadi istilahnya nimbun uang dari bawah terus sampai ke atas itu mbuh diapake atau untuk kekayaan yang skimmer, orang yang paling pertama sendiri itu bisa dikatakan sebagai memperkaya diri di situ, atau juga bisa dijadikan untuk investasi produk yang lain kayak gitu misalnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang nomor 1 itu juga kurang percaya diri dengan dia punya uang kan. Jadi dia membutuhkan uang kayak gitu. Ini banyak ya yang terjadi di masyarakat, yang skema Ponzi itu bahkan di manapun sering terjadi ya. Kayak kalau yang dulu itu ada meme yang dari Kediri itu mungkin ya, yang bisnis ora umum itu ya. Ya, kayak gitu. Yang kemarin udah ketangkep kayak QNet itu ya, pas itu ya. Sorry, itu oknum. Aku nggak tahu masalah QNet itu ada yang bener atau ada yang enggak, tapi sering dibuat meme ya kayak gitu ya. Oke, lanjut Mas Riki. Ya, jadi skema Ponzi itu kan ya istilahnya sebenarnya mereka tuh member get to member. Jadi uang yang dananya dari nasabah yang paling bawah itulah yang saya dibagikan kepada yang nomor 2 sama nomor 3. Soalnya usaha yang dijalankan kan juga sebenarnya nggak jelas sih. Seperti itu, Mas. Jadi ketika misalnya nggak ada nasabah baru ya udah otomatis berarti ya udah tutup, intinya seperti itu. Yang kasihan tuh yang paling bawah. Ya mungkin yang nomor 2, nomor 3 ini kan mereka masih dapat keuntungan ya beberapa persen, berapa kali gitu kan. Tapi yang paling bawah ini kan mereka baru masuk, tapi ya istilahnya udah macet ya gaya ini kan ya. Ini kalau ketika nggak ada nasabah baru ya udah sudah ada selesai seperti itu. Oke, Mas Riki mungkin gini. Bedanya skema Ponzi dengan MLM itu apa sih? Skema Ponzi dan MLM sebenarnya sih kalau MLM yang benar itu kan dia istilahnya sudah tercatat di ini ya APLI yang tercatat asosiasi, di Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Itu yang MLM yang istilahnya yang resmi. Tapi kalau yang skema Ponzi kayak gini, istilahnya mereka juga ya kan di awal kan mereka memang tidak punya izin usaha. Biasanya kalau yang MLM kayak gitu-gitu mereka tetap masih punya produk yang produk yang benar ya kayak gitu ya. Produk yang benar yang dijualkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya gini Mas Riki, tak potong gitu. Ini semangat banget soalnya. Menarik banget soalnya. Enggak sih, kita mungkin bahas yang di sini aja. Kita luruskan aja teman-teman bahwa untuk skema Ponzi itu untuk piramida investasi yang salah kan, seperti itu kan. Terus kalau untuk MLM itu murni dari strategi marketing, kan? MLM kan multi level marketing. Jadi itu sah-sah saja dan nggak ada ini nggak ada dia itu resmi kok. Banyak kok yang bagus-bagus kayak kosmetik itu kan banyak ya Mas Riki ya. Kosmetik banyak, terus kesehatan juga banyak. Itu nggak masalah sebenarnya. Yang masalah itu kalau teman-teman ikut yang skema Ponzi ini, nggak ada barangnya, terus yang tadi disebutkan nggak ada izinnya kan Mas Riki kan ya, kayak gitu. Mereka itu cuma diminta untuk setor dana. Kalau misalnya mereka istilahnya mau nambah untung, mereka harus setor dana lagi. Mereka harus istilahnya mencari orang lagi. Nah, seperti itu sih skema Ponzi ini. Oh ya Mas Riki, ini ada pertanyaan ini dari Mbak Bibit. Gimana? Langsung bisa di ini ya, biar nyambung sekalian ya. Oh iya Mas, mau tanya, di dekat rumahku itu ada bisnis ora umum, jawabannya. Tiap hari tertentu ada perkumpulan tertentu.
Nah, saya itu penasaran banget sebetulnya yang dibisniskan itu apa sih? Terus proses bisnisnya itu dia seperti apa? Saya penasaran banget. Bisnis orang umum itu kayak gimana? Bis- Atau yang eh, mungkin yang kayak di Kediri itu, iri-iri. Yang top leadernya selalu pamer mobil, AG1Y, terus Jaguar, kayak gitu ya. Pamer-pamer tapi udah ketangkep kayak gitu. Ya, kalau itu Mbak Bibit coba cari dulu dia produknya apa. Kalau hmm, misalnya dia itu MLM, sebenarnya itu nggak masalah nih MLM. Biasanya kan ada teman-teman yang MLM itu semangatnya luar biasa sekali loh itu. Lulusan SMA, kayak gitu kan, SMK. Tanpa mengecilkan teman-teman yang lulusan itu. Tapi biasanya direkrut itu teman-teman yang sudah barusan lulus kayak gitu, terus diiming-imingi. Kadang-kadang yang khawatirnya yang nggak bagus itu diiming-imingi sesuatu yang apa namanya terlalu muluk-muluk. Nah, misalnya kamu nanti kerja kayak gini dapat ke Singapura dan sebagainya. Selama produknya ada kayak mungkin banyak ya produk kosmetik kayak gitu nggak produknya. masalah. Kosmetik atau kesehatan atau produk yang bermanfaat lah. Itu nggak masalah. Tapi kalau sudah ke arah investasi kayak gitu, itu biasanya nggak ini sih, nggak terbuka kayak gitu nek menurutku. Ya Mas Riki ya? Nggak, Produknya itu nggak jelas yang apa namanya ah, heeh. yang dikelola tuh apa sehingga mereka dapat Mm-mm. untung tuh nggak jelas. Mereka cuma diminta untuk setor dana, tambah dana, terus juga cari orang seperti itu sih. Mm-mm. Satu produknya nggak jelas, terus dia juga nggak ini sih, nggak langsung bikin acara gede banget nggak ya biasanya. Biasanya mulut ke mulut kayak gitu kan. Nah, Istilahnya kayak gini misalnya. Aku punya grup isinya 10 orang, misalnya kan kayak gitu kan. 10 orang, terus aku ngasih nih kayak gitu. Terus aku invest neng aku, wae. Kamu invest di aku aja, nanti 10% setiap bulan tak kasih kayak gitu. hmm, Nah, itu dia itu ngomongnya kayak gini. Tapi kok aja ngomong-ngomong karo koncomu. Misalnya kayak gitu. Kamu jangan bilang-bilang sama temenmu. Iki rahasianya kita aja. Tapi nek misalnya kamu mau bilang ke temenmu, ojo ngomong-ngomong sama sing ngilane. Kayak gitu. Istilahnya iki istilah kayak ini investasi rahasia kita. Istilah kayak gitu loh. Terkesan skema Ponzi itu rame di masyarakat tapi ditutupi. Ya apa ya? Rahasia umum lah istilahnya. Bukan rahasia tapi juga nggak ngetok kayak gitu loh istilahnya kayak gitu. gak Tapi nah jelas MLM mas ya. itu biasanya kan MLM biasanya nyewa hotel walaupun hotel bintang berapa Kasih itu makan mas ya. ngasih makan kan lumayan terus kita harus jingkrak-jingkrak terus murah umum ya misalnya apa lagi gitu. Gitu. Oke, Mbak Bibit sama teman-teman yang lain nanti silakan jika ada pertanyaan kita bisa langsung apa itu jadi indikasi kalau teman-teman apa namanya teman-teman mengikuti dengan ini ya mengikuti dengan kalau kita nggak ada pertanyaan malah kita nanti khawatirnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Oke, silakan Mas Riki. Nah, ya itu sih mas kalau skema Ponzi emang di situ perbedaan dengan MLM ya itu di nggak ada produknya. Kalau skema Ponzi itu nggak ada produknya, cuma mereka diminta untuk istilahnya store dana. Ya. Nah, yang di sampingnya itu ini ada siklus mas, itu siklus Hmm. istilahnya modus penipuannya tuh sirkulasinya kayak gitu. Misalnya nih di awal mereka itu meyakinkan beberapa orang untuk istilahnya menginvestasikan uang di dalam bisnisnya itu. Ya. Kemudian setelah waktu ditentukan, mereka itu mengembalikan uang kepada investor bersama dengan tingkat bunga tertentu kepada apa namanya pengembaliannya tadi itu kepada investornya tadi itu. Nah kemudian juga istilahnya mereka juga istilahnya mengunggul-unggulkan istilahnya keberhasilan mereka dalam mengelola uang sehingga itu untuk apa ya istilahnya itu untuk menarik para investor yang tadi itu untuk menanamkan kembali uangnya. Kemudian Hmm. setelah itu beberapa kali setelah 1, 2, 3, 4 kali kemudian tuh istilahnya tidak apa namanya uh, uangnya itu dibawa kabur gitu loh mas istilahnya dibawa kabur uh, dengan alasan istilahnya loss atau apa dari ininya nggak ada kabar istilahnya seperti itu jadi uh, apa namanya nggak apa ya istilahnya tuh di kayak ditipu lah seperti itu sih mas kalau apa Oke. namanya uh, siklusnya itu kayak gitu biasanya.
yang sering terjadi. Istilahnya mereka dapat untung 1-2 kali, tapi habis itu loss, nggak ada kabar. Ini uangku kemana, dua kemana, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mas kayaknya. Oh iya, nanti ngetiknya belum selesai. Oh, Mbak Dia ya, dari dia ya. Sek Mas, belum selesai WK. Baik, oke, silahkan. Tak tunggu. oke. Lanjut. Nah, mungkin lanjut aja Mas ya. Oh, lanjut aja Intinya ya. kayak gitu. Nah, wih, lah ini lebih mantep ini. Oke, Nah, silahkan dijelaskan itu. Grafiknya mantep. nah ini yang di skema piramida sama skema Ponzi. Nah, kalau skema piramida ini biasanya mereka tetap ada ini Mas, tetap ada istilahnya produk yang ditawarkan, entah itu berupa tanah atau berupa apa gitu. Underlying lah istilahnya untuk sebagai kamuflase untuk istilahnya menjanjikan keuntungannya. Ini aku punya tanah di bidang ini, kayak ini akan ditanami perkebunan seperti itu. Nanti keuntungannya dari situ kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika masuk itu ada biaya keanggotaan untuk istilahnya untuk join jadi anggotanya. Oh, iya. Nah, kemudian setelah itu sama setelah daftar biaya keanggotaan dan sebagainya, istilahnya bukan biaya keanggotaan, istilahnya kayak store dana seperti itulah Mas ya istilahnya. Deposit Nah, ya. kemudian deposit, kemudian juga mereka diminta untuk perekrutan kepada anggota atau orang-orang yang baru seperti itu. Kemudian mereka ini ketika tidak mendapatkan istilahnya anggota baru, mereka tidak memiliki ini ya, mereka tidak mendapatkan keuntungannya, seperti itu. Kalau yang skema Ponzi yang tadi yang sudah kita ulas, bahwasanya kalau skema Ponzi ini kan memang tidak memiliki aset underlying ya untuk dijadikan keuntungan seperti itu. Akan tapi mereka cuma istilahnya menawarkan keuntungan yang tinggi seperti itu. Kemudian juga sama mereka diminta untuk menambah nilai atau menambah deposit dari investasinya mereka. Kemudian juga mereka merekrut anggota baru seperti itu. Nah, jika tidak ada anggota yang baru, ya sama mereka tidak istilahnya tidak tidak dapat keuntungan. Soalnya kan emang yang kayak itu kan emang sebenarnya keuntungan yang tadi yang kayak top leader dan second leader itu kan dari nasabah-nasabah yang baru dan seperti itu. Nah, keduanya ini tuh disebut money game, yaitu bisnis yang istilahnya itu dengan menyetorkan dana sebelah uang untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi seperti itu. Nah, cirinya ya tadi biaya keanggotaan yang cenderung tinggi, kemudian juga menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, kemudian juga legalitas dari pengelolaannya itu juga tidak jelas seperti itu, kemudian juga pengelolaan dana investor itu juga tidak transparan, dananya itu dikelola seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas. Oke, ini pertanyaan ya, Mas Riki ya. Sambil kita lihat yang slide yang money game ini ya. Oke, kalau bisnis yang tidak terdaftar oleh lembaga keuangan itu untuk pengawasannya kan tidak ada ya. Berarti tahunnya kan dari korban. Satu. Terus untuk waktu awal pendaftaran, untuk pengurusan izin usahanya, apa tidak ada ketahuan dari awalnya ya? Oke, nomor satu sih Mas Riki. Nah, kalau bisnis yang tidak terdaftar oleh lembaga keuangan itu tidak ada pengawasannya, maksudnya tidak ada kontrolnya seperti itu. Iya. Kenapa itu tidak ada ketahuan dari awal? Sebenarnya kalau daftar istilahnya bisnis itu sebenarnya teman-teman juga bisa cek ya di OJK. Di situs OJK itu ada istilahnya kayak lembaga-lembaga yang istilahnya itu tidak memiliki izin usaha dari OJK. Jadi mereka yang tidak terdaftar ini kemudian itu disidak oleh Satgas tadi. Disidak, kemudian juga istilahnya kalau di dalam bisnisnya itu ternyata terbukti melakukan kayak investasi yang istilahnya bermasalah atau berpotensi merugikan. Nah, mereka akan dibekukan seperti itu. Terus untuk waktu awal pendaftaran untuk pengurusan izin usahanya apakah tidak ketahuan ya? Nah,
Jadi apa namanya? Kalau izin pendirian usaha sama izin yang di produk usahanya itu Operasional, sebenarnya heeh. operasional itu kan sebenarnya beda. Kalau cuma Mm-mm. izin mendirikan usaha itu kan istilahnya Badan atau PT ya. badan, badan atau PT. Heeh, Badan itu atau PT mm, di apa namanya? Kalau badan PT itu di di Kemenkumham, Kemenkumham. Kemenkumham. Ya. Nah, kan kalau badan atau PT itu kan istilahnya persyaratannya paling kan kayak anggotanya siapa aja, struktur organisasinya kayak apa, terus juga struktur ADRT, modalnya kayak apa, heeh, ADRT dan modal sebagainya. Kalau itu NPWP kan misalnya paling kalau itu sudah terpenuhi kan ya udah mereka dapat izinnya kayak gitu. Tapi kalau yang izin yang produk yang istilahnya mereka kelola, itu kan beda lagi. Itu nanti yang mengeluarkan yang dari otoritasnya tadi itu. ada keempat tadi ya Mas Riki ya, tergantung Hmm. untuk sektornya yang apa. Mungkin Itu aku istilahnya bisa yang apa. menambahi Mas Riki ya untuk yang Hmm. pertama. Kalau bisnis yang tidak terdaftar oleh lembaga keuangan itu untuk pengawasannya tidak ada ya. Iya, tapi teman-teman kalau mendapati itu, teman-teman bisa melaporkan ya, melaporkan di Satgas Waspada Investasi. Itu di OJK atau teman-teman kontak di OJK sendiri, terus nanti OJK ada temuan, ada laporan kayak gitu nanti ditelusuri kok. Ditelusuri timnya untuk kayak gitu itu timnya lumayan banyak ya. Jadi cuman gini teman-teman, yang jadi khawatirnya kan gini. eh itu investasinya ya. Kan biasanya laporannya kan bisa di kayak di Polda juga bisa. Nanti yang ngurusi adalah Reskrim Sus ya, bagian itu. Tapi kalau ternyata saya pernah cross check di sana, ketemu sama orang beliau yang ngurusi kayak gitu, ternyata kayak investasi bodong itu lumayan lama teman-teman untuk ngurusinya. Jadi harus ada beberapa laporan dulu, korbannya harus banyak dulu, value-nya atau nilainya yang diinvestasikan itu juga harus banyak, sehingga dari situ nanti akan ditindaklanjuti. Terus kalau misalnya untuk skema-skemanya, teman-teman bisa laporan di Satgas Waspada Investasi. Nanti kalau sudah diketemukan orangnya bakal dilacak oleh orang-orang dari PPATK dan nanti akan ditindaklanjuti oleh OJK dari situ. Nah, satu berarti kan misalnya ada temuan kayak gitu, ngurusinya tidak sebentar. Terus yang kedua, biayanya juga nggak murah. Nah, terus yang ketiga, butuh pihak banyak dari kepolisian, dari PPATK untuk melacak transaksinya, terus dari Kemenkominfo untuk mungkin bisa membukukan website dan sebagainya. Nah, jadi solusinya apa sih teman-teman? Yaitu orang-orang harus lebih teredukasi mengenai investasi-investasi seperti ini. Karena kalau belum seperti itu lebih lama lagi, lebih banyak korbannya lagi karena satu, inklusi keuangan kita masih terbatas. Inklusi keuangan itu orang-orang taunya keuangan gue urusannya sama kalau nggak kredit ya perbankan kan itu kan masih sebatas itu. Mungkin sekarang ke arah payment gateway kayak GoPay dan OVO dan sebagainya. Tapi untuk investasinya masih di bawah 5% kayak gitu kan. Nah, harapannya nanti kalau temu sama orang-orang yang apa namanya investasi-investasi yang menawarkan biasanya ya lebih dari 10% itu patut teman-teman screening dulu. Yang kayak gitu yang tadi Mas Riki bilang ya, ciri-cirinya kayak gimana sih? Teman-teman harus diklasifikasikan dulu. Sayang kan kalau misalnya nanti anggota keluarga kita dapatnya kayak gitu. Oke, saya pernah sosialisasi KKN ya pada waktu itu di daerah Gunung Pati, di dekat kampusnya Mbak Bibit di UNES. Nah, itu ternyata saya pas pada waktu itu disuruh menjelaskan mengenai pasar modal. Orang-orangnya pada bengong ini apa sih pasar modal itu? Tapi ketika satu bab saya menjelaskan mengenai investasi bodong, wah mereka langsung pada tertarik, ibu-ibu pada tertarik semua. Sehingga sampai kelas setelah selesai malah pada curhat. Mas, aku pernah mas ketipu kok ini, kok ini, kok ini, kok ini, seperti itu. Jadi yang bisa jadi orang-orang yang pernah tertipu itu adalah orang-orang di sekitar kita. Walaupun dengan angka yang sedikit, tapi kan yo nyakit ke ya, kayak gitu ya. Sidik-sidik tapi korbannya banyak kan ya lumayan. Mending gue tuku pulsa yo, gue melu kelas dapat. Oke kayak gitu Mbak Diah dan teman-teman yang lain. Silahkan tanya lagi. Ya, monggo Hmm. lanjutkan Mas Riki. Ya. Mungkin slide selanjutnya aja, Mas.
Ya, sebentar. Oke. Nah, ini ada beberapa tips sih untuk istilahnya untuk kita cara berinvestasi itu secara aman. Yang pertama itu kita juga harus mengenali sih profil investasi diri kita. Kita itu passionnya di investasi yang apa. Karena setiap orang kan juga memiliki apa ya profil investasi yang unik lah istilahnya gitu. Karena setiap orang kan juga memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda. Terus juga jangka waktunya investasi mereka juga berbeda-beda. Kemudian juga penerimaan apa keuntungan, resiko dan yang diharapkan juga berbeda-beda. Jadi teman-teman nih harus tahu ini apa namanya profil investasi yang cocok itu seperti apa. Kemudian juga setelah itu pilih jenis dan produk sesuai dengan kebutuhan. Nah, berdasarkan pada pengenalan pada profil tadi, maka seorang jenis yang cocok ini yang cocok dengan dirinya itu seperti apa. Kemudian juga sebelum terjun benar-benar saya mau menginvestasikan, kita juga harus meriset dulu, riset apa namanya riset perusahaannya, izin-izinnya, terus juga produknya seperti apa, kemudian juga istilahnya uh, sistem mereka pengelolaannya seperti apa. Jadi harus riset dulu. Jangan aja ya wes lah, duitku dikelola, jangan hanya kayak gitu. Jadi teman soalnya ya bagaimana kalau kita investasi kan kita juga bagian dari perusahaannya itu kan. Nah, makanya kita harus benar-benar meriset dulu seperti apa perusahaannya. Kemudian juga perhatikan aspek legalitasnya, ini yang paling penting, legalitasnya pastikan sesuai dengan bidang usahanya, seperti itu. Kemudian juga pahami siapa regulatornya, kayak tadi, katakanlah kalau misalnya di pasar modal, itu mungkin di OJK, di Bursa Efek, kemudian kalau di apa namanya kalau kita investasi di bursa berjangka, di Bapeti, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalnya kita investasi di koperasi simpan pinjam, ya mereka juga harus punya apa namanya legalitas juga dari Kementerian Koperasi, izin usaha, izin pendirian koperasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga membaca ya, kita membaca dengan sama ketentuan produknya seperti itu. Itu untuk memastikan bahwa kita itu benar-benar memahami secara lengkap ya hak dan kewajibannya kita. Itu seperti apa, pembiayaannya seperti apa, resiko yang kita terima nanti juga seperti apa. Jadi kita membaca ketentuan terkait produknya itu. Kemudian kalau misalnya ini kalau misalnya kita buta investasi atau apa ya, mungkin kita bisa bertanya nih kepada teman atau siapa gitu, kepada orang yang istilahnya lebih paham gitu, yang lebih paham kepada apa namanya investasi ini seperti itu. Kemudian juga teman-teman juga bisa cek di situs OJK ya, di apa namanya sikapiuangmu.ojk.co.id. Nah di situ tuh ada daftar-daftar perusahaan yang istilahnya yang legal, yang ilegal, maksudnya daftar perusahaan yang ilegal. Kalau misalnya dia perusahaan itu terdapat di daftar di OJK itu, ya itu mungkin jangan sampai kita investasi di situ sih. Iya, benar. Mungkin bisa dicek slide selanjutnya, Mas. Oke. Nah, ini ya yang tadi ya, yang sikapiuangmu.ojk.go.id. Oh, ini salah ini. Sikapi UN Gamu. Sikapi uangmu sebenarnya. Salah ngetik. Sikapi terlalu uangmu. cepet nih. Enggak, ini jam 1 malam mesti. Oke. Ini lanjut ya berarti ya. Pokoknya sikapi ya. uangmu dengan bijak nanti. Oke, bisa nggak sih di sini? Atau enggak nanti di website di Satgas Waspada Investasi itu juga ada, di websitenya itu juga ada. Ini ya, sikapiuangmu.ojk.go.id. Ini Mas Riki. Ya belum muncul sih Mas. Oke, udah muncul ya. Nah, nih. Nah itu kan ada nih apa namanya daftar investor alert portal itu apa namanya daftar investasi yang ilegal. Perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar itu ada juga. Nah itu bisa dicek di situ. Kalau misalnya perusahaannya itu ternyata masuk di daftar itu ya patut ya nggak usah investasi di situ lah kayak gitu. Oke. Ini apa ini? Sebentar, Mas Priyo ini. Oke. Ini ya, kayak banyak kok ada tips keuangan, ada kegiatan. Oke. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih
Mungkin ya ada pertanyaan di teman-teman sih, di teman-teman dan juga di orang-orang yang lain mungkin ya mengenai Mm-mm. investasi. Investasi kenapa kok ribet sih? Kita harus ngecek sana sini, kita harus ngecek regulasinya, kita harus ngecek operasionalnya, kita harus ngecek karyawannya atau mungkin modalnya atau mungkin underlying asetnya atau mungkin produknya apa. Iya, karena investasi itu kita beli prospeknya. Tidak ada yang dijual di investasi selain prospek. Prospek itu maksudnya ke depannya bagaimana kan? Mm-mm. Kalau misalnya kita nggak mengkaji itu, nah siap-siap saja uangnya terbakar dengan sia-sia kan kayak gitu kan. Capek sedikit ya emang karena kita juga selain kita harus cermat mengenai itu juga kita nggak boleh nggak boleh tidak update istilahnya. Kalau benar yang ngomong Mas Riki, kalau nggak paham bisa nanti tanyakan oleh di OJK, teman-teman bisa langsung telepon di OJK atau Mm. di Ya. teman-teman yang tahu kan, yang tahu ya Mm. teman-teman bisa diskusikan di Mm. kampus atau mungkin di teman-teman yang berkarir di bagian investasi kayak gitu. Mm. Itu di slide selanjutnya juga ada sih Mas, telepon Oh ya ini regulator ya. lagi. Oh, Nah, itu. sip, Nah, benar. itu. Nah, itu kalau misalnya Hmm. teman-teman mau simple tinggal calling aja dari regulatornya itu ada dari OJK, ada Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu pusat ya. Ini telepon pusat ya. Atau enggak mungkin bisa datang ke OJK yang terdekat, kayak di Semarang kan juga ada tuh OJK. Kayak gitu, mungkin bisa tanya ke situ juga bisa, misalnya gitu. Iya. Atau ke dinas-dinas koperasi kayak gitu kan juga bisa. Biasanya mereka tetap welcome kalau misalnya dapat misalnya kayak dapat bertanya tentang investasi dan lain sebagainya kayak itu mereka pasti welcome kayak gitu. Nah, Ya. Silakan mungkin bisa teman-teman juga ada yang bertanya langsung ya, silakan ya. Oh, Oke, ini langsung kita ke ini wih. contoh kasus sih. Ini contoh kasus sih Ada Mas, kok beberapa. kurma-kurmanya ini. Suasana Ramadan ada kurma-kurmanya ini. Monggo silakan. Jadi yang mungkin kemarin akhir 2019 atau November ya, akhir November 2019 itu kan kalau pernah dengar berita di TV itu kan ada modus PT Kampung Kurma Jonggol yang jual beli tanah plus bonus pohon kurma itu loh Mas. Oh iya iya. Yang label syariah kayak gitu. Nah, Wih. dan mereka juga istilahnya itu yang mengendorse juga beberapa tokoh ulama seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham. Terus juga ada Ustadz Danu atau siapa itu yang biasa muncul di TV. Nah, itu juga di-endorse untuk istilahnya menarik investor agar yakin kalau istilahnya itu investasi yang benar. Tapi dilalahnya ini ternyata setelah ditelusuri itu tidak ada istilahnya sistem syariah di dalamnya ini. Mungkin Sama bisa disuruh sekali ya. selanjutnya, Mas. Tidak ada, Sama Mas. sekali nggak Nah, ada syariahnya. Iya. syariahnya. Tapi kenapa lah ini? Nah, kita bahas di sini. Nah, Oke, ini wah menarik ya, menarik. ada alurnya ya. Lanjut Nah, ya, lanjut. Nah, alur penyampaian itu kayak gini. Jadi, mereka yang istilahnya ingin memiliki kafling tanah ya, tanah tadi yang ada kebun kurmanya, itu mereka harus istilahnya menyetorkan modal sebesar 99 juta. Nah, dari modal 99 juta ini, mereka itu diiming-imingi imbal hasil berupa tanah seluas 500 meter beserta 5 pohon kurma. Nah, modalnya ini dipakai untuk apa? Modalnya ini dipakai untuk mendirikan pemukiman syariah yang terdapat kolam renang, pacuan kuda, dan area Wow. memanah. Ya sunah-sunah itulah Mas pokoknya. Sunah sekali itu ya. Sunah sekali, itu kompleks sunah. Iya. Kafling surga. Lanjut. Nah, bagi hasilnya itu diperoleh dari istilahnya penjualan pohon kurma tadi. Satu pohon kurma itu menurut pengelolanya PT Kampung Kurma tadi itu senilai 30 juta. Nah, di sini tuh sebenarnya tuh udah ada unsur gorornya ya, istilahnya. Goror itu gimana goror, Mas? Goror maksudnya ketidakjelasan. Ya kalau misalnya pohonnya itu tumbuh atau mati dan sebagainya, itu kan kita nggak tahu. Seperti itu kan. Berarti itu sudah mereka sudah jamin pohonnya bisa hidup.
Ya itu. Luar Terus biasa juga bernilai sekali. 30 juta lagi lah. Itu kan istilahnya Kayaknya pohonnya menjual dibangun produk ya. ya, menjual produk yang belum ada. Itu kan mengandung maisir, mengandung boron ya. Wow, 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 wow. Itu yang nggak saya yang pertama. Nah, Oke. masalahnya itu terjadi ketika ini. Ternyata setelah investor itu melunasi setoran modalnya tadi yang 99 jutanya tadi, kemudian kan kepada PT Kampung Kurma tadi ya. Nah, tanah kaflingnya itu ternyata belum menjadi milik PT Kampung Kurma, masih milik orang lain. Seperti Oh, itu. berarti Tanahnya baru masih pemilik. baru dipasang MMT ya. Ini tanah ini rencana milik PT Kampung Kurma. Oke. Masalahnya kaflingnya ini masih milik orang lain seperti itu. Iya. Nah, dalam pelunasannya ini terjadi macet, Mas. Iya. Kepada pemilik tanah itu terjadi macet sehingga yang tanahnya tadi itu tidak bisa diberikan kepada investornya tadi. Ya, soalnya kan urusan administrasinya juga belum selesai, legalitasnya juga belum selesai, hak milik serah terimanya juga belum selesai. Nah, seperti itu. Yang terjadi di PT Kampung Kurmanya ini. Nah, di slide selanjutnya, Mas. Oke. Ini juga 99 juta. Apakah 99 itu mencerminkan sifat-sifat wajib? Sifat-sifat. Ini kalau nggak jadi, ini saya khawatir kolam renangnya di kolam lele kayaknya. Lanjut. Nah, ini analisa kasusnya ya. Nah, karena status tanahnya ini kan masih milik orang lain ya. Ya itu, sehingga pemindahan status kepemilikan terkendala aspek legalitas dan hambatan administrasi karena belum lunas. Kayak gitu ya. Kemudian juga, nah kalau misalnya yang lembaga syariah, itu kan pasti diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, PT Kampung Kurma ini tidak ada. Mereka istilahnya tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, dan sistem yang dipakai kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu emang jauh dari kata syariah, malah terkesan judi, kayak gitu kan. Karena ya tadi terdapat unsur gharar dan spekulatif terhadap pohon kurmanya itu. Kemudian juga ternyata setelah diselidiki sama Satgas Investasi, lokasi kaflingnya itu ternyata tidak cocok untuk ditanami pohon kurma. Nah, dan ketika istilahnya investor bertanya, kafling tanah saya itu tepatnya di mana sih? Nah, si PT Kampung Kurmanya tadi itu berdalih selalu memberitahu bahwa tempat kaflingnya itu berpindah-pindah ya gitu loh, Mas. Luar biasa. Sudah nggak cocok ditanami pohon kurma, dipeksa kayaknya misalnya orang yang beli untuk tahun ini ya, Mas saya beli ini kaplingnya. Oke, terima kasih Pak, ditanam pohon kurma. 1 tahun kemudian dibangun pohon kurma ya. Nggak tumbuh tapi dibangun ya. Terus nanti di atasnya kasih peradalan kurma-kurma kayak gitu. Iya, tidak ada Dewan Pengawas Syariah ini sangat penting sekali teman-teman, bahwa kalau untuk yang mengatasnamakan syariah dimanapun, bahkan di saham atau di perusahaan pun, itu kalau perusahaannya ada syariahnya atau mengeluarkan produk syariahnya, harus ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Bahkan di perusahaan emiten, di perusahaan publik atau di perbankan syariah atau di perusahaan-perusahaan publik yang mau mengeluarkan suku dan sebagainya, itu harus ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Mas Riki ini dia sarjana untuk hukum ekonomi Islam, jadi urusan masalah kayak gitu dalam ya. Oke, lanjut. Oh, ini KSP. Nah, Oh, ini contoh yang Pandawa. kedua. Nah, ini Pandawa. tetangga saya ini, Pak RW saya dapat ini masalah seperti ini. Monggo silakan, ini Pak RW saya kena banyak di sini. Kena Pandawa itu. Nah, Nah, ini koperasi simpan harusnya pinjam Pandawa. anaknya ini harusnya ada di grup kita, cuman dia dia masih di rumah sakit jadi tenaga kesehatan. Lanjut, yuk. Nah, paling nggak bisa tukar informasi dari orang dalam. Nah, ya di koperasi simpan pinjam Pandawa ini koperasinya ini sebagai kedok sih, hanya sebagai kedok untuk mengelabui dana para nasabah, Mas. Kenapa? Mungkin bisa di slide selanjutnya, Mas. Kenapa koperasinya ini hanya sebagai kedok? Nah, jadi pemilik koperasinya ini kan namanya Pak Nuryanto namanya. Nah, pemilik koperasi ini memiliki bawahan dengan tingkat leader. Ada yang tingkat leader diamond, kemudian ada yang gold, ada yang silver, tergantung banyaknya orang di bawah kendali mereka seperti itu kan. Nah, dari setiap leader ini
mereka itu mendapatkan keuntungan 20% Mas per bulan. Sesuai Oke. dengan klasifikasinya masing-masing ya. Sesuai dengan klasifikasi masing-masing, mereka dapat keuntungan 20% per bulan. Nah, untuk fee investor itu sebesar 10% per bulan. Sesuai juga dengan dana yang disetor. Dana setor berapa, dapat untung 10% dari dana yang disetor itu tadi. Nah, di slide selanjutnya, Mas. Nah, terjadi masalah tuh gini. Ketika investor setor dana dengan harapan mendapatkan keuntungan 10% tadi setiap bulannya kepada KSP Pandawa. Nah, pihak koperasi ini kan menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dananya ini kepada UMKM, sejabodetabek. Kebetulan ini kan tempatnya di Jakarta sana. Nah, ketika menyalurkan dana ke UMKM ini dengan bunga 20%. Jadi UMKM itu harus mengembalikan pokok plus 20% bunga. Nah, dan terjadi masalahnya itu ketika UMKM-nya ini gagal bayar, Mas, macet seperti itu ya. Namanya juga usaha kan. Sehingga janji yang istilahnya diberikan 10% kepada nasabah investornya tadi juga otomatis juga mereka tidak dapat seperti itu. Nah, sistem yang istilahnya menghimpun dan menyalurkan, ini kan istilahnya bukan sistem koperasi, malah lebih mirip ke perbankan. Perbankan ya, funding and lending ya istilahnya. Funding and lending seperti itu. Kalau koperasi itu kan istilahnya anggota. Pemberdayaan anggota kan. Pemberdayaan anggota. Mereka kan wajib ketika masuk, mereka harus menyetorkan simpanan pokok. Simpanan pokoknya sejumlah berapa, kemudian per bulannya juga simpanan wajibnya. Dari dana simpanan wajib dan simpanan pokoknya kan kemudian dikelola. Entah itu dari bentuk usaha ataupun jasa. Nah, kemudian setelah 1 tahun itu baru dapat yang namanya istilahnya SHU, sisa hasil usaha. Itu jadi potong itu istilahnya dana bersih lah yang siap dibagikan pada anggotanya. Nah, itu kalau sistem koperasi sebenarnya seperti itu. Tapi kalau yang tadi itu kan jauh dari sistem koperasi lah, seperti itu. Oke, ya. Di slide selanjutnya, Mas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah ditelusuri oleh Satgas Waspada Investasi, nah KSM Pandawa ini tidak memiliki izin. Ini faktanya di sini. Udah tidak memiliki izin, usahanya juga cuma berkedok koperasi, padahal itu juga bukan koperasi, seperti itu. Ini kan fatal sekali kalau istilahnya hal-hal yang seperti ini menghimpun dana dan menyalurkan dana kalau misalnya perusahaannya itu nggak memiliki izin. Nah, itu kan istilahnya ya fatal lah, misalnya seperti itu. Kemudian juga sistem yang dipakai ya emang ini yang jauh dari koperasi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga penghimpunan dana yang melibatkan banyak orang itu harus tersertifikasi manajer investasi oleh OJK. Nah, itu kan tidak ada. Mereka ini tidak memiliki sertifikasi HMI juga. Seperti itu. Lumayan pelik ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang ini teman-teman, yang masih bingung di masyarakat kan kayak gini kan, istilahnya koperasi, terus koperasi itu bisa menghimpun dana, terus dananya itu bisa diinvestasikan di bermacam-macam. Itu boleh ya, diinvestasikan boleh ya, tapi untuk yang investasi kan maksudnya dia bukan di saham, bukan di apa-apa, tapi investasi ini sih, bikin usaha kayak gitu kan, bikin usaha dan usahanya kan ada pemasukan, sehingga pemasukan itu nanti bisa dibagikan ke masing-masing anggota juga kan. Terus misalnya ini sistemnya kan kayak funding itu berarti menghimpun dana, terus lending kan. Lending itu berarti istilahnya apa ya? Lending kalau pesawat itu kan kayak nurunkan pesawat, atau kalau ini adalah menyalurkan kayak gitu, di mana misalnya si anggotanya itu dijanjikan punya keuntungan sampai 10%. Terus bagaimana dengan orang-orang yang di bagian lending atau orang-orang yang minjem dana? Pasti kan lebih banyak atau lebih dari 10% kan, paling enggak 13% kayak gitu. UKM kalau dengan beban seperti itu kan ya lumayan kan kayak gitu kan, lumayan mumet. Nah, itu yang bikin mumet kan kayak gitu. Nah, ini iya, kan kayak gitu. Kan sebenarnya kan keuangan itu lumayan pelik, teman-teman ya. Lumayan pelik. Tapi juga jangan sampai tergiur dengan kayak gini. Lebih baik yang kita mumet-mumet ria, tapi kita
sampai di ubeng-ubeng ya sampai diputer-puterkan skema kayak gini. Itu kan lumayan loh. KSP Pandawa itu nasabahnya kan gede ya Mas Riki ya. Ribuan. Itu Itu pajang kerugiannya ada berapa ya? Kalau saya baca tuh ada sudah sampai triliun miliaran, ya. Oh triliun, masih tiga miliar. koma lima triliun. tiga koma lima 3,5 triliun kalau triliun. nggak salah Pandawa itu. 3,5 triliun ya Allah. Iya. Itu kalau kalau lumayan lah 3,5 triliun nih bangun gawe bank we iso iku Mas Riki. Kayak gitu sebenarnya. Cuman ada nggak sih KSP yang koperasi yang gede yang mantep? Ada KSP yang atau koperasi yang gede itu kalau teman-teman tahu Kospin Jasa itu di Pekalongan itu kalau teman-teman tahu Kospin Jasa itu punya perusahaan sekuritas sendiri namanya Jasa Utama Capital. Jasa Utama Capital paling enggak itu dia modal kerja bersihnya adalah 250 miliar. Taruh kata sendirilah. Koperasi bisa punya kayak gitu, bahkan dia juga punya hotel ya di Pekalongan gitu. Ada koperasi yang sukses kayak gitu, tapi dia kan juga memberdayakan anggota kan pastinya. Berbeda dengan bank. Oke, silakan teman-teman, saya tunggu pertanyaannya. Terus terima kasih Mas Niko yang sudah join, Mas Ibnu Hasan, Mas Priyo, tadi Mbak Bibit, Mas Hoir, Paulo Hoir, Mbak Dia, Mas Fikri. Silakan pertanyaannya bisa ditulis di sini. Ini masih ada Mas Riki? Udah sih, ini udah slide terakhir sih. Oh, setelah terima kasih. Oke, wah sudah mulai ada chat-chatnya. Wih, Mas Mbak Bibit ya. Izin bertanya, bagaimana bisa tahu KSP itu aman? Kalau kita lihat di lembaga keuangan kan dikatakan aman apabila ada logo OJK-nya yang mana logo lembaga tersebut diawasi OJK dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau KSP seperti itu ciri khasnya bisa nggak masyarakat tahu? KSP aman dari segi apanya, Mas? Apakah sama seperti lembaga keuangan lainnya, ada lembaga OJK-nya atau sama seperti apa, Mas? Sebab saya belum pernah menjumpainya. Nah, Mas Riki yang mantan orang dari apa namanya gue ya? UKM apa ya? Kopma ya, Koperasi Mahasiswa, silakan dijelaskan. Delalah pos bro, bro. Masuk. Kabeh Mas ya, kabeh ya. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu KSP, koperasi itu yang aman? Kalau kita lihat di lembaga keuangan kan dikatakan aman apabila ada logo OJK yang mana lembaga tersebut diawasi OJK dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau KSP seperti itu, ciri khasnya biar bisa masyarakat itu tahu KSP itu aman, di segi apanya ya Mas? Apakah sama seperti lembaga keuangan lainnya atau seperti apa? Kalau KSP yang aman itu otomatis sudah apa namanya di bawah naungan Koperasi dan UMKM ya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Mereka mendapatkan izin apa namanya pendirian koperasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Biasanya dari apa namanya terdapat audit. Biasa, kalau di Kopma itu juga audit dari BPK. Itu juga bekerja sama dengan koperasi juga. Mereka itu setiap 1 tahun sekali itu pasti ada audit. Dan itu juga dilaporkan juga kepada Wim Songo. Ribet pokoknya kalau koperasi itu. Koperasi mahasiswa itu ya? Itu ada koperasi mahasiswa itu. Koperasi mahasiswa pun seperti koperasi biasa sebenarnya ya? Seperti koperasi biasa. Oke, lanjut. Seperti itu. Kalau istilahnya, kalau apa ya, yang penting kita koperasinya itu harus jelas usahanya apa, kayak gitu. Misalnya koperasi di jasa, dia misalnya di jasanya di jasa apa, ada nggak bentuk jasanya itu seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya dia koperasi usaha, ada nggak usahanya, kayak gitu. Jadi harus jelas kayak gitu. Jadi jangan istilahnya koperasi tapi nggak ada entah koperasi jasa atau koperasi usaha tapi nggak ada bentuk jasa atau usahanya. Nah itu ya istilahnya yang patut kita curigai itu di situ. Emang sih kalau koperasi emang nggak ada kayak logo, misalnya ada logo Kementerian Koperasi kan nggak ada sih. Cuma paling nggak kita tahu oh, usahanya tuh paling nggak koperasinya juga udah berdiri berapa lama, terus izin-izin legalitasnya itu apakah diperbarui atau tidak, seperti itu. Soalnya kalau koperasi nggak diawasi OJK ya Mas Riki ya? Nggak, dia nggak diawasi Kementerian OJK. paling untuk ininya ke apa audit juga ada tapi ya Auditnya tetap ada Mas. audit tetap Setiap tahun. ada setiap tahun terus tapi dia dilaporkannya ke Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi gitu ya Dinas Koperasi Koperasi ya terkait semua. jadi cukup itu aja kalau koperasi itu diawasi oleh Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi yang berada di daerahnya. Kalau untuk perbankan, pasar modal dan sebagainya itu selain diawasi BI,
juga diawasi OJK biasanya kan. Ya. Kalau perbankan ya diawasi 2 itu, kalau nggak Ya. ya BI dan juga OJK diawasi. Kalau perusahaan publik OJK juga, termasuk perusahaan non publik di OJK juga, kayak perbankan misalnya. Kalau koperasi itu hanya Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi. Itu aja berarti ya. Sama ini Mas, koperasinya itu Ya. juga tertata di dinas. Jadi itu dinas Tercatat ya itu pasti ya. tertata di dinas. Dan istilahnya supaya kita tercatat itu juga kita ada ini kayak iuran anggota Mas. Jadi kayak koperasi di Semarang itu mereka istilahnya kayak dibuat asosiasi kayak gitu, mereka iuran berapa ke sebagai istilahnya buat pelatihan, iurannya buat pelatihan bagi koperasi-koperasi yang ada di kayak Semarang. Kita juga tercatat lah di dinas seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan juga sih di dinas koperasi terdekat, istilahnya koperasi A ini apakah dia terdaftar atau tidak. Soalnya kalau istilahnya dia terdaftar berarti otomatis dia istilahnya ya bisa dikatakan aman lah seperti itu. Oke. Nah, ya itu ciri khasnya ya KSP untuk aman atau tidak ya. Berarti kan ya dari jenis usahanya juga bisa dicek di dinas koperasi. Terus untuk kalau misalnya itu koperasi usahanya apa, kita harus disclosure atau kita harus diungkapkan semuanya ya Mas Riki ya. Pokoknya intinya ya investasi atau untuk itu harus disclosure atau keterbukaan harus ada. Menjelaskan karena kerjasama dengan pihak yang lain. Ya, selanjutnya Mas Iqbal, misalnya KSP, nggak ada logo OJK, tapi ada logo LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Monggo Mas Riki. Bagus sih, kalau misalnya berarti ini dia di jasa apa namanya kredit ya, koperasi apa namanya simpan pinjam ya berarti ya. Simpan pinjam ya. Itu emang harus ada supaya lembaga penjamin apa namanya simpanannya. Seperti itu. Karena koperasi simpan pinjam ya harus ada. Tergantung sama jenis usahanya ya berarti Mas Riki ya. Oke, kenapa kok harus ada LPS Mas Riki? Ya soalnya apa namanya itu kan kalau lembaga penjamin simpanan kan misalnya kalau terjadi gagal, kalau misalnya koperasi ini likuidas terlikuidasi ya, nah, kan dana nasabahnya itu kan ada yang menjaminnya di situ. Mereka bisa istilahnya kayak di perbankan kan pasti ada ya 2 miliar ya. 2 miliar. 2 miliar paling banyak ya Serai. Paling banyak 2 miliar. Oke, Mas Iqbal sudah terjawab. Bisa tanyakan lagi Mbak Bibit atau Mas Iqbal jika pertanyaan tadi belum terjawab dengan maksimal. Selanjutnya Mbak Ani Murtaza, izin tanya Mas, kira-kira untuk penyebab tetap menjamurnya investasi bodong sampai saat ini, apakah kurang tegasnya sebuah regulator atau hukum pidananya? Setelah banyak korban baru ditindaklanjuti atau masyarakat yang kadang masih gampang tergiur walaupun kadang udah mengetahui tapi kadang masih tetap bersifat bodo amat. Ya kadang-kadang Mbak. Ini saya pernah baca artikel sih Mas. Silakan, kenapa sih di Indonesia ini masih marak apa namanya investasi bodong kayak gitu? Ya emang karena pengetahuan masyarakat Indonesia masih lemah di bidang investasi. Jadi itulah jadi kayak ada supply gitu ya, supply orang-orang yang nggak tahu, sehingga menciptakan demand orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi untuk istilahnya menipu mereka. Seperti itu sih. Karena emang apa namanya kurangnya pengetahuan di masyarakat kita sendiri seperti itu. Makanya sampai saat ini tuh masih banyak istilahnya apa namanya orang yang istilahnya tuh tertipu kayak gitu. Ya. Sama ini ya izin menanggapi juga Mas Riki ya. Apa namanya? Satu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tergiur untuk memiliki, kalau misalnya kita kerja susah payah, dibayar sedikit, kenapa kok investasi ini dengan cara kita tinggal setor dana terus dapat uang, kayak gitu kan lebih enak dengan kayak gitu biasanya istilahnya. Kita akan suka seperti itu. Istilahnya kayak tinggal ongkang-ongkang kaki, terus setelah itu dapat uang sendiri. Passive income lah gampangannya. Itu yang kalimat yang paling sering dijual untuk orang-orang yang investasi kayak gitu kan. Passive income, istilahnya kamu nggak ngapa-ngapain, kamu dapat uang. Tapi itu satu, karena ya itu, kita agak malas untuk belajar mengenai itu. Terus yang kedua,
Kenapa semakin marak? Iya benar, regulator itu kadang-kadang belum sepenuhnya mengawasi. Jadi masih banyak daftar-daftar investasi-investasi yang sering muncul. Terus yang ketiga, mereka itu punya jaringan. Orang-orang yang sering investasi bodong itu punya jaringan, teman-teman. Kalau saya sama Mas Riki pernah di kantornya PPATK itu sampai investasi atau yang kecurangan-kecurangan itu ada yang pihaknya di luar negeri. Kalau teman-teman pernah buka nggak di YouTube itu juga ada beberapa oknum-oknum yang memainkan itu di tengah danau. Jadi transaksinya dia di tengah danau sampai pokoknya biar nggak kelacak sama sistem sistem kepolisian dan sebagainya kayak gitu. Jadi mereka itu punya ini pinter banget berkelit, terus juga mereka pandai istilahnya untuk bagaimana cara ngakal-ngakali dengan sandiwara mereka. Terus sama ini, kita diiming-imingi itu senang banget sama diiming-imingi itu. Regulasi juga kayak gitu. Jadi solusinya apa ya kayak gitu? Solusinya kita belajar ini, terus nanti kita edukasi masyarakat di sekitar kita kayak gitu aja. 11 orang kan paling enggak ini yang hadir di sini. Kalau teman-teman bisa menularkan ke 5 orang paling enggak di sekitar kita, di keluarga kita. Nanti itu akan semakin efektif seperti itu. Mengecilkan potensi ini Mas ya. Mengecilkan potensi yang terjadi di masyarakat mengenai investasi ini. Mm-mm. Oke, ini Mbak Ani silakan. Jika ada pertanyaan lagi, silakan bisa tanyakan lagi. Ini ada Mas Sibahul Khawair. Saya nemu video di YouTube materinya tentang penggandaan uang. Durasinya 1 jam lebih. Bahas soal rotasi keuangan di bank. Apa benar bank itu konspirasi para miliarder untuk memiskinkan nasabahnya? Waduh. Konspirasi. Ini sangat marak sekali ya. Sangat marak sekali, dan ini topik-topik yang sangat sangat seksi untuk Saat hari ini sih ini Mas ya. Yang akhir-akhir ini mungkin ya. Iya, itu kalau saya lebih baik saya tidak berpendapat seperti itu sih. Sekarang gini sih, misalnya berapa sih banyak orang-orang yang dibantu oleh perbankan sih? Bisa nggak teman-teman bayangin kalau nggak ada perbankan di sekitar kita lah paling nggak lah. Saya yakin kok tidak akan tidak banyak UMKM yang bisa hidup sampai sekarang. Transaksi di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, atau di pasar-pasar itu bisa jadi sepi. Karena tidak ada yang dagang, tidak ada uang yang berputar di sana, karena uang berputar itu semuanya bermula dari mana sih? Kadang-kadang bisa jadi dari pinjaman, kadang-kadang bisa dari tabungan sendiri. Terus tidak banyak orang yang akan memiliki motor, karena di motor itu orang-orang yang kalau zaman-zaman dulu ya, motor itu beli harus cash. Tapi kalau sekarang bisa kredit. Nah, kredit melalui apa sih? Ya melalui perbankan, kayak gitu. Kalau teman-teman tidak cocok dengan institusi itu, ya ada skema kayak perbankan syariah. Misalnya misalnya dikaitkan dengan konspirasi sih, saya tidak mau membahas itu sih sebenarnya, soalnya konspirasi itu terlalu menghabiskan waktu kalau kita terlalu terlenyap di situ ya. Kalau menurut saya sih. Kalau Mas Riki monggo silahkan. Kalau sistem perbankan ini apakah memiskinkan nasabahnya? Saya rasa juga malah saya merasa malah bertolak belakang sih. Saya ambil contoh saja kayak perbankan di syariah itu kan mereka juga ada metode pembiayaan seperti istisna, juga mudoroba, juga murofahah itu kan kayak istilahnya kayak mudoroba kayak bagi hasil, istilahnya bank syariah itu menyalurkan dana kepada istilahnya membutuhkan itu kemudian untuk dikelola, kemudian juga bagi hasilnya bank mendapatkan 30%, sedangkan orang yang mengelola tadi 60%, kan sharing profit seperti itu. Sebenarnya ini malah menurut saya akhir-akhir ini malah
menerapkan prinsip-prinsip yang syariah kayak gitu kan. Jadi dan juga kalau misalnya ya ini sih kalau misalnya emang kayak institusi perbankan itu kan emang kayak perkara muamalah baru ya. Maksudnya kontemporer ya. Itu kan bukan muamalah klasik ya. Di istilahnya kayak di muamalah klasik itu kan ada skema kayak baitul mal. Waktu itu kan ada baitul mal, tapi itu untuk istilahnya menampung zakat, terus wakaf dan sebagainya, terus juga harta rampasan perang. Kemudian itu juga dari situ disalurkan kepada orang istilahnya yang miskin untuk istilahnya lebih ke konsumtif. Tapi kalau yang perbankan yang sekarang ini kan perkara yang kontemporer ini dia kepada perkara yang lebih produktif seperti itu. Jadi istilahnya juga menurut saya kalau memiskinkan sih enggak sih kalau saya sih. Jujur saya enggak sih. Dan malah istilahnya lebih apa ya? Menggampangkan. Misalnya kita mau transfer ke rumah gitu kan ke orang tua kita kayak gitu kan. Yeah. Maksudnya kita harus datang ke gitu kan juga malah ribet gitu. Kayak gitu sih. Iya, di samping ini sih kalau saya apa ya namanya ya, kalau tentang konspirasi-konspirasi seperti itu sepertinya tidak tepat untuk dibahas untuk dari sisi kita sebagai seorang pembelajar ya Mas ya. Karena kita harus cari tahu dulu sih, cari tahu dulu kita tidak bisa menelan mentah-mentah yang diasumsikan oleh orang-orang yang suka dengan konspirasi itu. Karena satu, itu merupakan pendapat. Terus kedua, jika pun itu benar, misalnya kita masih ada apa namanya, masih ada kekurangan, itu pasti sih yang namanya perkembangan zaman kita nggak mungkin sempurna di situ. Tapi kita lihat dari sisi manfaatnya. Kalau pernah nggak sih kita temuin orang-orang yang dimiskinkan gara-gara apa namanya perbankan misalnya kayak gitu. Pernah nggak sih, misalnya pernah, terus kayak gitu gimana solusinya sih? Nah, menurut saya sih banyak orang yang diuntungkan dari situ sih menurutku. Diuntungkan dalam segi misalnya ya tadi disebutkan Mas Riki bahwa teknologinya kita sangat membutuhkan teknologi, terus teknologi perbankan kan, apalagi sekarang juga sudah mulai ada dunia ke payment gateway kayak GoPay dan OVO dan sebagainya itu kan lebih memudahkan kita sih sebenarnya sih. Terus dari segi apapun itu banyak manfaatnya ya daripada ini ya daripada mudaratnya. Kalau misalnya ada yang bermanfaat terus kita ngomong itu sebuah konspirasi kayak gitu kan ya agak sulit saya akan menjawabnya. Misalnya dari segi konspirasi saya bukan orang yang ini kan. Kita di sini tidak membahas mengenai itu. Nanti mungkin kalau kita di forum yang lebih besar atau kita punya apa namanya kita sudah punya kita jadi pejabat-pejabat itu mungkin kita bisa diskusikan itu karena setelah kita apa namanya kita dapat hipotesis seperti itu maka kita ya kan bisa membuat kebijakan. Tapi misalnya kita sekarang adalah masyarakat umum, ya udah kita manfaatkan apa saja yang bisa kita lakukan kan sebenarnya kan Mas ya. Ya gitu sih menurutku sih. Jadi jangan sampai menurutku sih eman-eman misalnya kita terlalu nyenyak dengan itu Tarik. dan kita terlalu larut dengan itu dan kita tidak melakukan apa-apa itu malah sangat ini ya sangat merugikan kita sendiri dari situ. Ya di luar hujan ini saya ditemani oleh apa jahe merahnya Mas Niko. Terima kasih Mas Niko ya. Sama Mas. Oke, Mas Niko sudah Makasih saya Mas Niko, sampaikan di Mas makasih, Riki. makasih. Wah, teman-teman juga bisa silahkan Saya mau misalnya pesen nggak pesen. Oke, atau mau endorse. mau endorse silakan. Ada pertanyaan lagi silakan. Oh ini Mas Riki, Mas Fikri ya, Mas Fikri Yuniar. Fikri. Mas mau tanya, kadang sering lihat iklan di YouTube tentang trading, kadang cuman menebak pasar naik atau turun. Dan untungnya menggiurkan, bukan gitu ya nadanya ya. Dan untungnya menggiurkan, apa itu termasuk bodong? Caranya gimana itu? Oke, monggo Mas Riki, jawab. Nah, saya ini mungkin dari opini saya ya, yang apa namanya iklan aplikasi yang istilahnya menebak harga Oh iya, pergerakan dari sebuah saham itu kan. iklan ini ya, Dinamo ya. Iklan jutaan orang tidak menyadari bahwa itu hanyalah. Saya pernah dapat cerita sih Mas dari nasabah itu kan.
beliau juga pernah istilahnya menggunakan aplikasi, tapi saya nggak nyebutkan aplikasinya apa ya, kan itu aplikasinya ada banyak gitu kan. Facebook ya, Malah Twitter. Ya, lanjut. Nah, aplikasi itu malah istilahnya uang yang itu kan memang otomatis ordernya terus jualnya otomatis. Jadi uangnya tuh habis malah. Jadi karena sistem robot itu kan Oh, pakai istilahnya robot ya itu. dia istilahnya pakai robot. Apa namanya? Robot itu kan istilahnya dia hanya melihat apa ya istilahnya seakan-akan ini mau naik ternyata nggak naik kayak gitu kan. Tapi dia udah beli sahamnya kayak gitu. Jadi analisa robot ya tergantung apa ya kayak kondisi saat pasar itu gitu loh. Jadi kita entah itu kondisinya emang dibentuk secara pasar murni, pasar alami atau emang kondisi pasarnya itu emang sengaja dibuat kayak gitu kan kita nggak tahu. Kalau robot itu kan hanya menjalankan ya gitu. Ya. Nah kondisi yang dibuat ini yang istilahnya itu yang tidak bisa yang tidak bisa apa namanya yang nggak bisa akhirnya tangani oleh robot ini, yang sistem robot ini kayak gitu. Jadi lebih baik ini sih sesuai dengan analisa kita aja kayak gitu. Ya mungkin Mas Riki, coba Mas Fikri, silahkan Mas Fikri, ya trading itu yang trading seperti apa sih sebenarnya sih? Ya lebih spesifik ya, sebut merek lah. Oh nggak masalah. Nanti nggak kita sensor kok, santai Pak. Oh santai sih. Sering kalau YouTube kan YouTuber itu loh, kan sering iklan kayak Binomo gitu loh. Nah, itu kan aku masih bingung, itu yang trading itu trading apaan? Apakah memang kayak bursa saham atau gimana itu? Oh iya. Aku duluan ya. Ya. Oh iya ya, siap. Aku duluan Mas Riki ya. Tak jawab ya. Oke, Mas Fikri, itu termasuk kalau yang di sana kan menebak harga kan. Gampangnya kayak gitu, menebak harga. Saya tak trading dulu. Wah, mana mungkin dalam waktu 10 detik ketika iklan kamu dapat $5, $10. Kalau tidak di akun demo. Kayak gitu loh istilahnya. itu akun ini ya, akun transaksi bukan saham. Itu transaksi forex namanya, foreign exchange. Forex. Atau biasanya itu kan nganu kontrak ya, kontrak ini Mas, uang terhadap uang, misalnya GBP, Great British Pound Sterling terhadap USD itu di harga berapa, terus dalam berapa menit, kita nebak harga aja. Dalam berapa menit naik atau turun. Misalnya kita pasangnya di naik nih, ya udah. Kalau kita dapatnya turun, ya udah yang naik itu akan hilang. Uang yang akan kita pasang di situ akan hilang. Tapi kalau misalnya kita sampai di situ, kita dapat untung kayak gitu kan. Kalau dengan saham ya beda. Tapi kalau itu bodong atau enggak sih? Saya belum cek sih binomo itu bodong atau enggak. Yang jelas gini teman-teman, kemarin itu kalau teman-teman pernah sekali nyoba situsnya investing.com, itu investing.com itu adalah situs penyedia data untuk saham dan forex dan berjangka di situ. Itu sempat diblokir oleh Kemenkominfo karena mereka itu menghadirkan opening akun atau cara membuka akun dari perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang seperti itu maksudnya yang nggak ada izinnya. Dia itu punya aplikasinya, Mas Fikri. Aplikasinya bagus banget. Tapi dia nggak punya izin. Sekarang kan bikin aplikasi developer kayak gitu kan bisa. Tapi dia nggak punya izin. Kayak gitu loh. Tapi nek Binomo aku belum cek lagi. Yang jadi ini kan yang jadi perhatian itu kan itu fokusnya adalah di foreign exchange atau mata uang. Kalau di saham ya harga saham, dan harga saham pun kita nggak bisa transaksi setiap hari, setiap jam itu nggak bisa. Ada jamnya sendiri. Kalau untuk saham kan sesi 1 di jam 9 sampai di jam 12 kalau hari biasa ya. Terus nanti jam setengah 2 sampai jam 4 sore. Udah, kita manusiawi sekali. Jadi kalau transaksi ya wis kayak jam. Kalau hari Jumat Mas Fikri, itu jam 9 sampai jam 11.30, dibuka lagi jam 2 siang sampai jam 4 sore. Nah, jeda sholat Jumatnya itu 2,5 jam sendiri kan, lumayan kan. Kayak gitu. Jadi kalau perbedaannya di saham dan di yang lain seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Fikri?
Atau Mas Riki? Cukup. Mas Riki. Cukup ya. Mas Riki tambahan? Mas Riki? Udah sih, kayak gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, masih diblokir sekarang investing.com. Iya, masih diblokir. Iya, masih. Masih diblokir karena belum ada. Gini, menurutku gini teman-teman. Apa namanya? Satu, investing.com itu pendapatan terbesarnya mungkin dari iklan itu. Iklan sekitar ada 8 broker itu, 8 apa namanya perusahaan berjangka atau perusahaan forex di situ. Jadi investing itu kan platformnya gratis teman-teman, kita bisa akses dimanapun. Tapi kalau misalnya nggak ada dana dari mereka, itu kan investing kan juga bingung. Dia kan ambil data nih dari Bursa Efek Indonesia kan dia bayar juga. Dari Bursa Efek Amerika dia bayar juga. Dari bursa berjangka mana-mana itu kan dia bayar juga. Nah mungkin pendanaan terbesar mereka dari situ. Jadi kalau misalnya dibukukan ya wes, mereka nggak bisa punya dana kan untuk buka aplikasi seperti itu. Saya rasa dari situ sih Mas Fikri mungkin ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin ini Mas Riki katanya mau ini. Jadi nggak Mas Riki? Yang itu. Jadi nggak? Katanya besok yang ini. Oh besok, ya udah. Oke teman-teman besok gini teman-teman. Besok itu kita ada kelas terakhir. Kelas terakhir itu membahas mengenai teman-teman ketika di pasar modal, ketika di investasi pasar modal itu teman-teman dapat apa sih? Dapat dividen. Dividen itu apa sih teman-teman? Terus teman-teman ada hak-haknya misalnya ikut RPS. Kayak gimana sih ikut RPS itu? Terus apalagi ya? Ada penawaran-penawaran lain kayak ada penerbitan saham baru, terus ada warrant juga, terus ada yang lain-lain. Itu kayak gimana sih? Nah, besok kita akan bahas mengenai itu dan juga besok termasuk untuk penutupan kelas ya. Jadi untuk alhamdulillah sebulan ini sebenarnya kita akan laksanakan penutupan kelas di bukan tanggal sih, di hari Sabtu besok. Cuman Sabtu besok kan malam takbiran. Kita juga harus bersenang-senang lah, harus merayakan paling enggak untuk malam minggu yang besok itu kita nggak belajar terlalu pakem lah. Jadi kita ajukan ke hari Kamis. Hari Kamis besok kita akan bahas mengenai itu apa dividen, RUPS, RAK isu dan sebagainya dengan bahasa yang sederhana. Kok gak ada suara nih? Aku ada suara nih gak? Ada ya. Coba headsetnya ditancapin meneh Mas. Mungkin gak nyolok, mungkin mau. Oke, gitu teman-teman. Besok kita akan bahas ini, akan bahas mengenai masalah itu dan juga besok juga ada bonus dari teman-teman mentor ya, dari teman-teman pemateri ya. Kita perpisahan. Ada giveaway katanya. Giveaway-nya apaan ya? Apaan ya nanti besok ditunggu aja sekitar. Hadiahnya Mas Aldi kita serahkan. Tinggal tumbal lah gue. Oke, dari saya sendiri saya akan ngasih 2 giveaway nanti. Mas Riki nanti ngasih ya Mas Riki ya. Ada lah. Mas Riki ngasih. Paling enggak sudah ada 3. Ya, besok tergantung teman-teman bisa jawab atau ada pertanyaan terbaik atau nanti bisa jawab pertanyaan dari saya atau Mas Riki atau mentor-mentor yang lain, teman-teman akan dapat itu. Oke, kita tunggu 2 menit misalnya kalau itu nggak ada, nanti Mas Riki silahkan closing ya Mas Riki ya. Ya silahkan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, nggak masalah. Ini juga kalau teman-teman sampai jam 1 malam pun kita siap karena kita pakai Zoom Premium. Besok libur. Iya, karena hari ini adalah hari terakhir kerja sebelum tidak lebaran ya. Sebelum lebaran jadi kita masih punya waktu yang lumayan untuk tidur malam. Silakan. Kalau mau malas nulis yo langsung aja dihidupkan mikrofonnya, tanya ya. Ayo Mas Niko, tanya silahkan Mas Niko Okin. Nah ini yang dari Santara tadi, wah, Mas Niko Okin. Oh iya mungkin bisa ini bisa tadi informasi sih. Mas Fikri tadi tanya Santara Mas. Oh iya siap. Silahkan Mas Niko Okin. Mas Niko kayaknya. Halo Mas Niko. Mas Niko cek ngurusi kereta kayaknya ya.
Mas Niko kerjanya di KAI ini teman-teman, besok siap-siap boarding. Oh, oke, Mas Niko masih ini paling HP ini masih hidup, cuman orangnya nggak di tempat. Ya Mas Priyo silahkan, Mbak Dia tanya lagi, Mbak Bibit, Mbak Ani, Mas Hoir silahkan. Mungkin pengalamannya ketika menghadapi ada teman-temannya yang kena kasus kayak gitu. Ya, kalau saya sendiri sih saya pernah menjumpai orang yang dari pensiunan Pertamina ya, pas mau perjalanan ke Jakarta kayak gitu, saya naik bis pada waktu itu ketemu sama bapak-bapak pensiunan Pertamina. Kasusnya itu kayak yang mungkin di Kampung Kurma tadi, Mas Riki. Kampung Kurma tadi kan mengenai ini kan lahan-lahan itu kan. Lahan-lahan itu, dan beliau itu pensiunan kan ada uang kan, uangnya kan lumayan gede, Pertamina ada kayak gitu kan. Terus orangnya itu ini ditawari, aku ada pohon misalnya, bukan pohon sih, aku ada lahan. Oke, mungkin tak kasih gambaran kayak yang ini ya, lahannya kayak gini, aku ada lahan di sekitar daerah Indramayu kayak gitu. Dia itu ditawari, Pak, misalnya jenengan tanam di sini 12 juta wis, nanti tak tanami pohon apa yang gede-gede itu jati atau trembesi itu ya. Terus nanti dalam beberapa bulan jenengan bisa jual. Oke, pada waktu pertama kali dia invest 12 juta gitu. Set bulan pertama langsung dikasih cashback. Kasih cashback sekitar berapa ya? 3 jutaan. Wah, kan seneng kan? Difotokan, terus itu difotokan. Ini loh Pak, pohonnya Bapak, dikirimkan ke WhatsApp. Bulan berikutnya, Bapak kan percaya kan? Deposit lagi. Oke, 12 juta lagi masuk. Dapat 3 juta lagi. Difotokan. Nah, bulan ketiga seperti itu lagi, sampai totalnya sampai 70 jutaan kayak gitu. Terus beliau langsung bulan keempat itu diajak ke sana sama orangnya. Nah, sampai sana di daerah Indramayu kayaknya. Beliau nggak menyebutkan si investasinya apa namanya, cuma dia pernah ketipu di situ. Langsung ke sana kan. Oke, dapat ada couplingnya atas nama bapak itu. Atas nama bapak itu kan saya terus jelasin di pemaparan kayak gitu. Itu mungkin investasi yang agrikultur ya, sektor pertanian ya. Nah, dijelasin kayak gitu. Oh iya, kayak gini. Nah, rencana itu pada waktu itu mau invest lagi. Cuman delalah bulan ke-5, itu kan bulan ke-4 tadi. Bulan ke-5 beliau itu nggak store. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dapat dana berapa ya, 1 jutaan kayak gitu. Bulan berikutnya udah mulai nggak ada kabar dari PT yang menalangi itu. Bulan berikutnya apalagi. Ya udah, gitu aja. Jadi uangnya dapat cashback berapa tadi ya? 3 juta, 9 juta, 10 juta. Jadi dengan 70 juta beliau dapat cashback 10 juta. Kan lumayan. Ambiar. Ruginya 50. Lumayan ambiar. Ya seperti itu. Karena apa namanya? Kita itu orang dari pensiunan Pertamina loh ya. Pensiunan Pertamina kan tahu sendiri kan. Nggak mungkin Pertamina nyari orang yang abal-abal kan, nggak mungkin. Pasti berpendidikan. Nah, dan dari situ ada yang ada sesuatu yang menggelitik di situ, bahwa ada sifat dari pensiunan itu, mereka itu langsung pengen jadi seorang owner, tapi beliau itu bukan faknya di daerah situ. Faknya maksudnya konsentrasinya di daerah situ. Beliau belum pernah punya pengalaman mengenai agriculture, beliau belum pernah mempunyai pengalaman mengenai investasi, akhirnya beliau terjebak di situ. Dengan perasaan bangga, mungkin 1 bulan sampai 4 bulan itu beliau bangga sebagai punya bisnis sendiri, mungkin bisa diceritakan ke teman-temannya kan, kayak gitu kan. Gue saya kerja neng dia, pensiunan misalnya kayak gitu. Udah nggak ada kayak gitu, akhirnya ya itu yang di beliau, ada yang menawarkan kayak gitu, beliau eksekusi daripada bingung duitnya menggo opo.
akhirnya termakan kayak gitu. Namun apakah ada investor yang sukses? Weh, ini ada Mas Riki, investor yang sukses. Namanya Pak Basuki. Enggak sih, pensiunan yang sukses ya, namanya Pak Basuki. Yang kemarin tuh loh, yang di materi-materi kita biasanya disampaikan. Atau mungkin tak sampaikan di sini ya. Kayaknya di mana ya materinya? Oke, besok aja ya. Kita sampaikan materi besok aja. Karena sudah lumayan ya, lumayan malam ya. Dan saya appreciate sekali teman-teman di sini. 8 orang itu dari awal sampai selesai biasanya pomat pamit ya. Kayak gini. Terima kasih teman-teman yang 8 orang ini. Besok kita ketemu lagi. Besok Mas Fikri juga ingin bergabung lagi, tak kasih linknya ya, langsung kasih linknya. Terus teman-teman siapkan pertanyaan besok. Kita akan bahas mengenai itu, mengenai yang tadi kayak dividen, RUPS dan sebagainya. Silahkan kasih pertanyaan terbaik atau teman-teman harus menjawab pertanyaan dari kami, pertanyaan dasar. Jawaban terbaik nanti akan kami berikan apresiasi. Seperti itu Mas Riki, monggo silakan closing-nya. Closing dari saya sih untuk mengenal investasi bodong ini, yang pertama kita harus mengenali diri kita passion-nya, kita ingin investasi di mana. Setelah kita tahu kita cocok di investasi ini, pelajari benar-benar, kemudian juga mulai cari lembaga atau yang cocok, kita riset seperti itu, kemudian juga melakukan aksi ya, dalam artian eksekusi. Kita mulai berinvestasi karena emang investasi ini kan emang untuk masa depan, seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Riki ya. Terima kasih rekan-rekan yang gabung untuk malam hari ini. Saya kira semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di besok di acara closing penutupan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.